فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا Nabil, apa keyakinan ahli sunnah tentang Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Lalu apa? Nah, kita katakan dulu Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Terus bagaimana? Indak ya Rifki? Masih berhubungan dengan keyakinan kita terhadap Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bi harfin wa saud. Nah, dengan huruf-huruf, dengan suara-suara, dengan huruf dan suara. Memang Jibril mendengar kalamullah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar isyarat, bukan pula sekadar ibarat dari kalamullah. Ini semuanya keyakinan menyimpang. Tayyib. Kemudian minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Permulaannya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari akidah Ahlussunnah tentang Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Wa halil Qur'anu kitabullah. Setelah kita lewati Al-Qur'an kalamullah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Al-Qur'an itu kitabullah? Al-jawab qala Syekh Al-Harras rahimahullah, wa kama anna Al-Qur'ana kalamullah fakadzalika huwa kitabuh li'annahu katabahu fil lawhil mahfuz wa li'annahu maktubun fil masahif. Sebagaimana Al-Quran itu adalah kalamullah, maka demikian pula Al-Quran itu adalah kitabnya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulisnya di dalam lawhul mahfuz, sehingga dinamakan dengan kitabullah. Alasan kedua, wa li'annahu maktubun fil masahif, dan dikarenakan kalamullah tersebut tertulis di mushaf-mushaf. Naam. Qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguhnya itu adalah Al-Qur'anul Karim fi kitabim maknun, yaitu di Lauhil Mahfuz. Wa qala bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Tayyib. Jadi pada surat Al-Buruj ini menjelaskan tentang makna kitabum maknun pada surat Al-Waqi'ah. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Bahwasanya Al-Quran tersebut tertulis di lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang diangkat dan disucikan.
di tangan para safarah, yaitu para malaikat yang sifat mereka kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal Qur'anu fil asli masdarun kal qira'ah, kama fi qoulihi ta'ala inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa yuradu bihi huna an yakuna 'alaman 'ala hadzal munazzali min 'indillah. Dan Quran pada asalnya, Al-Quran ya khanifillah, pada asalnya adalah apa? Masdar dari qiraah. Adalah masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Sehingga dia masdar seperti qiraah. Itu asalnya. Naam, qara'a yaqra'u masdarnya qiraah, bisa juga apa? Qur'anan. Seperti dalam ayat inna Qur'anal fajri kana mashhuda, maksudnya inna qira'atal fajr, yaitu bacaan pada surat fajar disaksikan oleh para malaikat. Dan dimaksudkan dengan lafaz Al-Qur'an itu di sini sebagai apa? Alam, nama atas yang diturunkan ini, yaitu kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubi baina daffatil mushaf, yang tertulis di antara dua sampul mushaf. Naam, yang tertulis di antara dua sampul mushaf itulah apa? Al-Qur'an. Al-muta'abbadi bitilawati, yang seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, yang manusia ditantang untuk mendatangkan surat yang paling pendek darinya. Ditantang untuk mendatangkan walaupun satu surat yang paling pendek dari Al-Quran. Siapa mampu untuk mendatangkannya? Qul fa'tu bi suratin mithlihi, datangkanlah walaupun apa? Dengan satu surat saja yang semisal. Nah, satu surat yang paling pendek dari Al-Quran datangkan untuk kalian buat yang semisalnya. Tidak akan mampu manusia maupun jin. Tayyib. Tanbih, kalamullah laisa mahsuran baina daffatil mushaf wala fi ghairihi. Liqaulihi ta'ala wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalamullah ta'ala tidaklah terbatas apa yang tertulis di antara dua mushaf, dua sampul mushaf. Tidak pula pada perkara yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, maka sungguhnya Allah akan mengatakan untuk perkara tersebut kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi, akan terwujud. Wa hadza min kalami Subhanahu wa ta'ala, dan kun adalah apa? Termasuk dari kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, min usulil iman al-imanu billahi wal imanu bi kutubihi kama sabaqa. Termasuk di antara pokok-pokok keimanan adalah keimanan terhadap Allah dan iman terhadap kitab-kitabnya sebagaimana telah lewat. Wa yadkhulu fi hadainil aslain al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Dan termasuk di dalam dua pokok ini, iman kepada Allah dan iman kepada kitabnya. Keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah.
Taib. Dari sisi mana masuk dalam keimanan kepada Allah? Fal imanu billahi azza wa jalla yatadammanu al imana bi sifatih wa kalamuhu min sifatihi, fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu yatakallamu bima syaa' idza syaa'. Nam lam yazal wa la yazalu yatakallam. Sebab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya keimanan terhadap kitab-kitabnya, dan kalamullah adalah termasuk dari sifat-sifat Allah. Paham? Kalamullah termasuk dari sifat-sifat Allah, dan Al-Quran adalah apa? Adalah kalamullah. Sehingga keimanan kepada Al-Quran itu masuk juga pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa kalamuhu min sifati. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu yatakallam bima syaa' idza syaa'. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati bahwasanya dia itu berkata dengan apa yang dia kehendaki apabila dia menghendaki. Sehingga dari sini sifat kalam masuk kategori sifat apa? Sifat apa berarti alif kalau demikian? Fi'liyah, karena berhubungan dengan masyiah. Lam yazal wa la yazalu yatakallam, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus berfirman. Jadi kalamullah azza wa jalla di sini juga masuk kategori sifat apa? Indak ya Hudzaifah? Dzatiyah. Sehingga sifat kalam ikhwani fillah sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah dari sisi di mana Allah lam yazal wa la yazal mausufun bil kalam. Kenapa? Karena tidak ada dalam satu waktu pun di mana Allah disifati dengan sifat kebalikan kalam. Apa berarti? Bisu, iya kan? Tidak. Ini sifat aib. Makanya sifat kalam masuk kategori sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dari asal sifat kalam itu dzatiyah, adapun dilihat dari sisi masing-masing kalamullah yang turun, itu adalah fi'liyah. Wala kalamuhu la yanfad, dan kalamullah azza wa jalla tidak akan habis, tidak terbatas. Karena perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pun tidak bisa kita batasi. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan juga ayat yang kemarin kita baca, apa itu, Umar? Walau anna yang kemarin, walau apa arin min ba'dihi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Wa na'ul kalam fi haqqihi azaliyun abadiyun wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an hasaba hikmatihi ta'ala. Dan jenis kalam pada hak Allah Subhanahu wa taala sifatnya azali abadi. Azali yaitu tidak berpermulaan, abadi tidak ada akhirnya. Disinilah kita pahami sifat kalam sifat dzatiyah, karena Allah senantiasa disifati dengannya azali dan abadi. Ini dari sisi na'u. Tayyib. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an. Adapun mufradatnya yaitu masing-masing kalam, misalnya ikhwan
Allah Subhanahu wa taala turunkan atau Allah berfirman, yas'alunaka 'anil maisir. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalam tersebut kapan? Ya ketika para sahabat bertanya-tanya tentang apa? Khamar dan maisir. Jadi kalam itu, ayat tersebut itu munculnya atau Allah Subhanahu wa taala katakan ya sesuai dengan masyiah, paham? Ini maksud mufradatuhu. Wa mufradatuhu la tazalu taqa syai'an fa syai'an. Maka mufradat yaitu masing-masing dari kalamullah terus terjadi syai'an fa syai'an, satu demi satu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah para ulama ikhwani fillah juga yang perlu kita pahami bahwasanya sifat kalam yaitu qadimun nau' hadithul ahad. Qadimun nau' maksudnya apa? Nau'nya azali. Jenis kalam sifat tersebut sifat yang azali. Tidak ada permulaannya. Kapan Allah disifati dengan sifat kalam? Ya sejak azali, paham? Sedangkan ahad dari kalamullah azza wa jalla itu sifatnya hadits, sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla. Qala min kalamihil Qur'anul azim alladhi huwa a'zamu kutubih. Dan di antara kalamullah azza wa jalla yaitu Al-Qur'anul azim, yang itu adalah seagung-agung kitabnya. Fahuwa dakhilun fil imani bi kutubihi dukhulan awwaliyan. Ya, termasuk di antara kalamullah adalah Al-Qur'an yang agung ini, yang merupakan seagung-agung kitab yang Allah turunkan. Sehingga keimanan terhadap Al-Qur'an masuk pada iman terhadap kitab-kitab Allah terlebih dahulu. Orang ketika menyatakan iman kepada Al-Qur'an, maka langsung apa? Oh, iman kepada kitab, ya tidak? Wa huwa munazzalun minhu subhanahu, dan Al-Qur'an itu turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa takallama bihi wa anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya dan Allah turunkan kepada rasulnya. Tayyib. Sehingga kalamullah yang berupa Al-Qur'an ini ikhwan, itu apa? Allah katakan juga apa? Ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa munazzalun ghairu makhluk, sehingga Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan dari si Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Li'annahu sifatun min sifatih, adhafahu ila nafsihi idhafatas sifati ila mausufiha. Dikarenakan Al-Quran tersebut adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Karena apa? Al-Quran kalamullah. Dari sinilah orang-orang Mu'tazilah ingin ikhwanifillah untuk apa? Kaum muslimin tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah. Paham? Kenapa? Karena kalau diyakini Al-Quran itu kalamullah berarti menetapkan sifat bagi Allah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka tidak meyakini adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Paham sampai sini alasannya? Baik. Sedangkan ahli sunnah mereka meyakini Al-Quran itu kalamullah munazzalun ghairu makhluk, bukan makhluk. Karena itu sifat dari sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala idhafahkan kepada dirinya, idhafatas sifati ila mausufiha, pengidhafahan sifat kepada mausufnya. Sifatnya kalam Allah yang disifati berarti kalamullah.
sifat diidhofahkan kepada yang disifati. Di sini pula pentingnya mengetahui kaidah-kaidah lughah Arabiyah. Wa sifatuhu ghairu makhluqatin fa kalamuhu ghairu makhluqin. Dan sifat-sifat Allah bukanlah makhluk, maka kalamnya juga bukan makhluk. Paham sampai di sini? Baik. Ini penjelasan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Syarah Wasithiyah yang insyaallah juga kita akan bahas pada tempatnya. Ini sekilas akhwani fillah secara singkat tentang akidah ahli sunnati wal jamaah seputar Al-Quran. Baik. Maka sekarang kita masuk pada inti pembahasan bab qaulihi ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran secara tartil, dengan sebenar-benar tartil. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsirih, wa qawluhu warattilil Qur'ana tartila ay iqra'hu ala tamahhulin. Iqra'hu ala tamahhulin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya di surat Al-Muzammil ini, warattilil Qur'ana tartila, maknanya iqra'hu, bacalah ala tamahul, dalam keadaan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kenapa? Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburi. Karena sungguhnya dengan membaca secara tartil atau tamahul tadi itu merupakan pembantu untuk memahami Al-Qur'an dan mentadaburinya. Fakadzalika kana yaqra'u salawatullahi wa salamuhu alaihi. Demikianlah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, beliau membaca dengan tartil. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqra'u surata fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat kemudian mentartilkannya, yaitu membaca dengan pelan sampai beliau baca yang panjang dipanjangkan dari ayat-ayat tersebut. Jadi bacaan yang panjang dipanjangkan, tidak dikorupsi, tidak dikurang-kurangi. Demikian pula sebaliknya, yang pendek ya jangan dipanjangkan. Cuman dalam riwayat ini akhwani fillah, Al-Hafidz Ibnu Katsir keliru. Karena yang mengatakan demikian bukan Aisyah radhiyallahu anha tapi Hafsah. Dalam riwayat Muslim nomor 733, yang mengatakan demikian dalam riwayat adalah Hafsah, bukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka tulis catatan kaki, hadza wahmun min Ibnu Katsir was sahih an Hafsah radhiyallahu anha inda Muslim rakam 733. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillahi wa yamuddu ar-rahmani wa yamuddu ar-rahimi. Ketika Anas ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum membaca adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mad, yaitu kalau mad ya dibaca mad, tidak kemudian disingkat-singkat. Makanya di antara pokok dalam qiraatul Quran akhwani fillah yaitu benar dalam membaca panjang pendeknya. Ini di awal pertama kali yang seorang talib mempelajarinya, memahaminya, kemudian teliti padanya, itu panjang pendek bacaan. Wa dzakara al-Imam Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i wa asisul qal'ati salafiyah ala taqwa min awwal yaum
al-amirati bil ilmi wa sunnah dari al-hadith bid-Dammaj fi kitabihil Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain fi kitab at-tafsir abwaban tadullu 'ala al-maqsudi faraji'ha. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala pendiri markis di Dammaj dalam kitab Jami'us Sahih dalam kitab tafsir Khanifillah telah menyebutkan bab-bab yang menunjukkan tentang perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya qiraah dengan tartil Khanifillah yaitu qiraah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk seorang membaca secara tartil, yaitu benar yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Tayyib. Dan insyaallah taala nanti akan kita lewati jenis-jenis qiraah, jenis-jenis cara membaca. Naam. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.